Baik, selamat pagi, Pak Hans dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Philip Aloysius Angelo. Bagian satu yaitu pada kelompok kami akan membahas mengenai dasar-dasar audit internal modern. Baik, kami beranggotakan, yaitu yang pertama ada Marcelina Artia, DP, dengan NIM 2021141012, dan saya Philip Aloysius Angelo dengan NIM 201141104. Kita masuk pada bab pertama, yaitu ada sejarah dan latar belakang audit internal. Yang kedua ada misi audit internal, dan yang ketiga adalah penyusunan buku ini. Bab kedua, apa itu CBOK? Apa yang perlu diketahui auditor internal? Apa itu CBOK auditor internal? Yang keempat, upaya lain CBOK II Research Foundation. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu area penting pengetahuan audit internal. Kita masuk pada bab pertama, yaitu mengenai sejarah dan latar belakang audit internal. Menurut the IIA, the Institute of Internal Auditors, audit internal adalah fungsi penilaian independen yang didirikan dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Pada awalnya sebelum tahun 1930-an, auditor internal tidak dianggap sebagai suatu hal yang penting bagi kebanyakan perusahaan dan auditor eksternal. Semuanya itu sedikit berubah ketika pada tahun 1934, di mana SEC kemudian mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar harus memberikan laporan keuangan yang telah disertifikasi oleh auditor independen. Ada beberapa hal lagi, ada beberapa juga pendukungnya untuk memajukan auditor internal, yaitu melalui tokoh Victor C. Bring. Victor ini menulis tentang audit internal pada tesis kuliahnya, yang kemudian menjadi edisi pertama modern internal auditing, yang sudah lama tidak dicetak setelah ia menjabat menjadi kepala audit internal bagi Ford Motor. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1942, IIA dibentuk oleh orang-orang yang telah diberikan gelar auditor internal perusahaan mereka dan ingin berbagi pengalaman dan menimba ilmu dengan orang lain di bidang profesional ini. Ini menghasilkan profesi auditor internal modern. Dengan tekanan operasi berbagai perusahaan meningkat dalam volume dan juga memiliki kompleksitas yang tinggi, ini kemudian dirasakan oleh manajemen senior. Akhirnya banyak manajemen senior akhirnya menyadari kemungkinan pemanfaatan yang lebih baik dari auditor internal mereka. Saat ini, auditor internal telah memperluas aktivitasnya ke semua area operasional perusahaan modern dan telah memantapkan dirinya sebagai bagian yang dihargai dan dihormati oleh sumber daya manajemen senior, dan telah memberikan kontribusi dan menyiapkan panggung untuk tren peningkatan yang berkelanjutan. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu misi audit internal. Misi audit internal sendiri diberikan pedoman oleh IIA, yaitu IIA mengikat standar audit internal dan atribut audit internal penting lainnya ke dalam apa yang disebut dengan International Professional Practice Framework atau IPPF. Misi audit internal sendiri adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan kepada pemangku kepentingan tujuan berbasis risiko, penjaminan, saran, dan wawasan yang handal. Tujuan dari pernyataan misi audit ini untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada auditor internal tentang apa yang harus mereka cita-citakan untuk dicapai di perusahaan mereka. Penjelasan dari pernyataan misi audit internal ini adalah persyaratan CBOK audit internal yang kuat. 3. Penyusunan buku ini. Buku ini disusun untuk mendefinisikan praktik audit internal modern seperti yang ada saat ini dan untuk menggambarkan kumpulan pengetahuan umum atau CPOK untuk profesi audit internal modern. Tujuan dari penyusunan buku ini adalah agar dapat membantu semua auditor internal untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian dalam profesi ini, dan untuk manajemen dan lainnya untuk memahami praktik audit internal modern. Baik, kita masuk pada bab
kedua mengenai apa itu CBOK. CBOK yang juga merupakan singkatan dari Common Body of Knowledge itu dapat dianggap sebagai pedoman untuk profesi apapun yang menentukan tingkat kemampuan minimum yang diperlukan kinerja yang efektif dalam profesi itu. CBOK berfokus pada pengetahuan minimal yang dibutuhkan oleh profesional manapun dalam disiplin untuk bekerja secara efektif. Tidak ada jenis CBOK yang diterbitkan yang dapat berdiri sendiri. Tidak peduli seberapa rinci deskripsinya. Untuk audit internal, CBOK akan mencakup berbagai bidang khusus audit internal, pemahaman tentang manajemen umum, dan beberapa bidang pengetahuan aplikasi umum. Yang kita masuk pada bagian kedua, yaitu apa yang perlu diketahui tentang auditor internal, dan pada bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Marcelina. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua dari bab 2, yaitu apa yang perlu diketahui dari auditor internal. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh auditor internal, yaitu bahwa auditor internal itu perlu memiliki pemahaman umum yang baik sebagai CBOK audit internal. Selain memiliki pemahaman umum yang baik, auditor internal itu juga harus dapat mengembangkan pemahaman umum tersebut mengenai semua isu yang sedang terjadi. Auditor internal juga harus terbiasa dengan materi seperti kerangka pengendalian internal, Committee of Sponsoring Organization atau COSO. Nah, kemudian auditor internal yang berpengalaman akan memperoleh lebih banyak pengetahuan spesifik industri karena mereka telah mempelajari banyak bidang. Maka dari itu, mereka harus dapat mengembangkan keterampilannya tersebut dan pengetahuan yang dimiliki di berbagai bidang tadi. Caranya yaitu dengan membaca publikasi khusus industri, menghadiri pameran dagang, atau hanya sekedar mendengarkan. Kemudian, setelah memperoleh pengetahuan tersebut, auditor internal perlu menggabungkan sebagian pengetahuannya tadi dengan prinsip-prinsip auditor internal yang ada. Kemudian, bagian yang ketiga adalah CBOK audit internal. Nah, CBOK audit internal ini, dalam hal ini, auditor internal harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang kuat untuk digunakan dan diterapkan dalam aktivitas audit internal dan area lainnya. Area CBOK itu dapat berasal dari pengembangan industri, perubahan standar yang diperkenalkan oleh Institute of International Auditors atau IIA, kemudian perkembangan teknologi seperti masalah audit seputar penggunaan nirkabel dan komputasi awan, serta praktik terkenal lainnya yang dikembangkan dari auditor internal di seluruh dunia. Berbagai pengetahuan auditor internal tersebut berasal dari pemahaman mengenai persyaratan peraturan khusus industri serta ide untuk membuat audit internal menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, berikut itu ada beberapa persyaratan CBOK audit internal, yaitu yang pertama persyaratan CBOK-nya adalah pentingnya kontrol internal. Jadi di dalam hal ini, kerangka pengendalian internal COSO diluncurkan sebagai semacam deskripsi praktik terbaik dari kontrol internal dan sekarang menjadi standar dunia. Kerangka pengendalian internal COSO menjadi hal yang penting dalam suatu perusahaan karena melalui pengendalian tersebut dapat digunakan untuk mengatasi berbagai penipuan akuntansi, kegagalan dalam bisnis, serta pengendalian untuk sistem dan proses teknologi informasi. Kemudian persyaratan yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan audit internal. Dalam hal ini, itu mengharuskan auditor untuk memiliki pemahaman yang sangat kuat tentang standar internasional IIA untuk praktik profesional audit internal. Jadi, auditor internal itu harus melakukan, dan mengelola setiap tinjauan baik dalam penugasan pembuktian audit atau saat menjabat sebagai konsultan internal. Kemudian di samping itu juga akan ada tantangan yang akan dihadapi oleh sebagian auditor internal, yaitu mengenai rincian teknisnya. Jadi mereka itu harus memiliki pemahaman tingkat tinggi CBOK tentang prosedur pengujian dan evaluasi audit internal. Selain itu, mereka harus melakukan review menggunakan program audit, prosedur audit, membangun dan menggunakan program audit, serta melakukan audit secara mandiri. Kemudian yang persyaratan yang ketiga adalah menyelenggarakan dan mengelola audit internal kegiatan. Nah, area CBOK dalam mengelola dan melakukan audit individu serta keterangan audit internal individu, misalnya itu membahas
piagam audit, otorisasi resmi komite audit, serta kompetensi utama efektivitas audit internal. Kemudian auditor internal juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang mengembangkan kertas kerja yang efektif. Kemudian persyaratan yang keempat adalah dampak teknologi informasi terhadap audit internal. Jadi, teknologi informasi yang terus berkembang tentu akan menjadi masalah pengendalian internal bagi setiap perusahaan. Karena sistem dan aplikasi menghasilkan data yang banyak, maka auditor internal perlu memahami pengelolaan proses dengan pengendalian yang baik. Karena banyak aplikasi dari teknologi informasi dan tanggung jawab pengendalian internal mereka itu berpindah dari fungsi TI tradisional ke pengendalian dikelola secara individual. Maka dari itu, auditor internal perlu memiliki pemahaman CBOK yang tinggi tentang masalah pengendalian internal terkait keamanan siber. Kemudian persyaratan CBOK yang kelima adalah audit internal dan tata kelola perusahaan. Nah, untuk menambah kebutuhan CBOK audit internal, maka semua anggota fungsi audit internal itu harus memiliki pemahaman CBOK tentang peran komite audit dalam operasi audit internal. Kemudian yang berikutnya adalah perlu mengembangkan pemahaman CBOK tentang program yang efektif untuk audit internal, serta memahami deteksi penipuan dasar dan pengendalian pencegahan. Kemudian yang keenam yaitu ada sertifikasi profesi auditor internal. Jadi, sertifikasi profesi auditor internal itu tidak hanya menjadi persyaratan CBOK, akan tetapi semua auditor internal itu harus mengetahui sertifikasi profesional audit internal seperti sertifikasi CIA dan CISA. Kemudian yang ketujuh itu ada konvergensi profesional audit internal. Jadi dalam hal ini itu semua auditor internal harus mengembangkan pemahaman CBOK tentang standar dan prosedur audit internal yang berkualitas, atau dengan kata lainnya adalah audit internal kualitas ASQ. Kemudian bagian yang keempat itu kita membahas tentang CBOK IIA Research Foundation. IIA Research Foundation atau IIA-RF bertujuan untuk menyatakan survei yang dibimbing oleh konsultan IIA, yaitu untuk menggambarkan keadaan praktik profesional audit internal di seluruh dunia, yang termasuk beberapa hal atau 6 hal seperti yang saya paparkan di PPT ini, yaitu yang pertama, pengetahuan dan keterampilan auditor internal, yang kedua, keterampilan dan tingkat organisasi yang digunakan untuk praktik audit internal, yang ketiga, tugas sebenarnya yang dilakukan auditor internal, yang keempat, struktur organisasi audit internal, yang kelima, jenis industri yang mempraktikkan audit internal, dan yang keenam adalah peraturan lingkungan dari berbagai negara. Kemudian, secara umum, atau yang dapat disimpulkan, CBOK IIA-RF bertujuan untuk mendokumentasikan peran nilai tambah dari audit internal suatu perusahaan di seluruh dunia, kemudian memberikan pengetahuan tentang tugas dan aktivitas auditor internal saat ini, yang beroperasi sebagai kepala fungsi audit internal, serta menggambarkan berbagai kegiatan audit internal. Bagian yang kelima yaitu area penting pengetahuan audit internal. Nah, di dalam hal ini, di bahasan kali ini, mungkin hanya ada beberapa aja atau tidak banyak area penting yang menjadi pengetahuan untuk audit internal. Nah, area pentingnya itu adalah bahwa semua auditor internal itu harus mempelajari materi seperti kerangka pengendalian internal COSO, perencanaan dan pelaksanaan audit internal, dan standar audit internal IIA untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam lagi dan lebih baik lagi serta meluas tentang audit internal modern. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.